Nah, kenapa merdeka 1745? Kalau merdeka 1711, 1235, Indonesia belum ada, Pak. Kalau kita merdeka tahun 1813, yang ada kerajaan Goa, kerajaan Bone, kerajaan Ternate Tidore, gitu kan? Kerajaan Samudra Pasai mungkin, kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Terus berjalan. Nah, sampai Belanda itu menyatukan Indonesia dengan penaklukan terakhir daerah Aceh. Cut ditangkap, Cut Nyadin ditangkap, diungsikan ke Sumedang sampai meninggal dunia di sana. Mendekati 1945, ya, 1900 awal, Aceh takluk, maka utuhlah Sabang sampai Merauke, wilayah Hindia Belanda. Ya, Aceh takluk terakhir, utuhlah Sabang sampai Merauke. Jadi Sabang sampai Merauke itu adalah wilayah yang dipersatukan oleh Belanda dengan nama Hindia Belanda. Indonesia mana? Nggak ada, belum ada. Tahun 42 Jepang datang, dangdung dar der dor. Belanda terkejut, tidak bisa apa-apa, terkepung, akhirnya menyerah, disuruh pulang ke kampung halamannya di Belanda sana. Pulang sana, diambil oleh Jepang tahun 42. Belanda suruh pulang ke kampung halamannya, bingung Belanda, kampung halaman saya yang mana ya? Ini kampung halaman saya Indonesia ini atau Hindia Belanda ini. Saya lahir besar di sini, 7 turunan nenek moyang saya di sini. Dia tahunya iklimnya ya panas hujan. Begitu suruh pulang Belanda, oh Belanda gini loh, gelap, abu-abu langitnya, dingin, beku, stres mereka rasanya. Karena mereka belum pernah ke Belanda walaupun orang Belanda ya. Setelah dikuasai Jepang, dia suruh pulang ke Belanda. Waktu zaman Jepang itu lupa diri. Dia ekspansinya nggak kira-kira. Semua mau ditaklukkan. Cina ditaklukkan, Vietnam ditaklukkan, Malaysia ditaklukkan, Filipina ditaklukkan, Indonesia ditaklukkan, Papua Nugini ditaklukkan, bahkan kepulauan-kepulauan kecil Samudra Pasifik mau ditaklukkan sama dia. Akhirnya dalam proses penaklukan itu dia kekurangan tentara, kekurangan senjata, kekurangan bahan baku buat senjata. Di Indonesia mulai ada cerita, kami saudara tua membebaskan Anda, bantu kami katanya. Maka dibentuklah laskar-laskar untuk membantu Jepang. Ya, ada yang Kebodan, Sudanjuk, ya. Tadinya dibentuk tentara untuk membantu tentara Jepang yang kerjanya dorong-dorong mortir, dorong-dorong meriam, bawa-bawa senjata, bawa peluru. Tentara kelas bawah dilatih oleh Jepang untuk bantu tentara Jepang perang-perang ekspansi itu. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata kurang. Kalau tentara kelas bawah aja kurang, maka dibentuklah PETA, Sekolah Perwira Tentara. Masuklah Pak Harto CS itu ke PETA itu. Dibentuklah perwira-perwira tentara. Nah, di zaman Jepang itulah kita dilatih tentang ketentaraan, tentang strategi perang, tentang struktur komando, struktur organisasi ketentaraan. Ada perwira dan sebagainya sampai di bawahnya. Pengenalan senjata, pelatihan penggunaan senjata, pelatihan perang untuk membantu Jepang intinya. Dilatihlah, maka terbentuklah laskar-laskar dan sebagainya. Banyak orang Indonesia yang dilatih ketentaraan dan organisasi tentara oleh Jepang. Nah, dilalah Jepang besar ekspansinya, akhirnya nggak kuat juga, mulai ditekan Amerika, mulai kelihatan akan kalah. Kekalahan terakhirnya setelah dibom atom oleh Amerika, Hiroshima Nagasaki. Dangdang ya. Nah, kesempatan
bom atom jatuh di sana, Jepang menyerah, kesempatan pemuda-pemuda kita mengambil Pak Karno untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 16 Agustus di Rengas Dengklok, 17 Agustus di Pegangsaan Timur. PAMI atas nama bangsa Indonesia, merdeka. Indonesia muncullah di situ. 17 Agustus 45. Ya. Kenapa 17 Agustus 45? Disinilah kita harus review ke belakang. Kita dipersatukan oleh Belanda Sabang sampai Merauke. Ya kan? Nunggu dipersatukan. Yang mempersatukan Belanda sampai Merauke. Kemudian kita dilatih oleh Jepang, organisasi tentara, organisasi pemerintahan, organisasi apapun, bahkan BPUPKI, PPKI, Badan Persiapan Indonesia di zaman Jepang. Disatukan daerahnya oleh Belanda, digodok, dilatih, disiapkan oleh Jepang yang cuma 3,5 tahun itu. Jadi makin pintarlah kita. Indonesia bersatu, Hindia Belanda maksudnya, organisasi tentara, organisasi kemasyarakatan, termasuk polisinya juga dilatih, ya, di zaman Belanda itu. Bom atom meledak, kita menyatakan kemerdekaan. Makanya di pembukaan Undang-Undang 45 dikatakan dengan rahmat Allah, atas rahmat Allah. 1745. Jadi Tuhan tuh memberikan waktu kepada kita. Kamu merdekanya nanti loh, setelah bersatu Sabang sampai Merauke. Dan di zaman Jepang setelah kamu dilatih, ya, berorganisasi kenegaraan, berorganisasi tentara, berorganisasi polisi, untuk kamu bisa merdeka nanti. Dan kamu siap merdeka dan bisa mempertahankan kemerdekaan. Itu namanya rahmat Tuhan, itu di situ. Makanya kita katakan, kenapa bukan tahun 1745 atau 1811 merdekanya? Indonesia belum terbentuk Sabang sampai Merauke. Ini sedikit rahasianya ya, atas rahmat Allah itu di situ. Makanya sakral kemerdekaan Republik Indonesia itu sakral. Nah, pada waktu dibentuk, kita mau jadi negara apa ini? Negara republik, kerajaan, monarki ya, kerajaan, komunis, sosialis, atau berdasarkan agama, Islam, dan lain-lain. Ada muncul pemikiran Sabang sampai Merauke itu banyak suku bangsa. Pernah ada Budi Utomo, pernah ada Subang Buda, ada Jong Java, Jong Selebes, Jong Ambon, Jong Jawa, Jong Sumatera, dan lain-lain. Sudah ada cikal bakal, dan para cendekiawan kita sudah tahu Indonesia itu beragam. Beragam suku, beragam bangsa, beragam bahasa. Dalam persiapan kemerdekaan Indonesia itu kumpulah para cendekiawan, termasuk ulama-ulama, habaib-habaib, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ya, perwakilan NU, perwakilan Muhammadiyah, Kiai Haji Masari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kumpul. Dirumuskanlah, ya, bukan negara Islam, tapi negara Pancasila, yang di dalamnya ada kebebasan beragama bagi pemeluknya. Nah, itu founding father kita membangun negara Republik Indonesia karena keberagaman itu. Kalau Indonesia waktu dibentuk sebagai negara Islam top gitu ya, tentunya tidak Sabang sampai Merauke lagi, mungkin Sabang sampai Madura, ya, atau Sabang sampai Surabaya, karena saudara kita yang di sana kebanyakan Nasrani. Nah, itu fakta sejarah yang tidak bisa dielakkan. Konsensus nasional yang memang kalau kita ingin bersatu Sabang sampai Merauke, ya azasnya ya Pancasila. Bukan berdasarkan Islam, tapi Islamnya di dalam Pancasila. Ya. Kalau kita kemarin waktu 1745 proklamasi kemerdekaan berdasarkan Islam, putus pasti Sabang sampai Pasuruan, mungkin gitu ya, Indonesia itu sana lepas. Bali, saya Hindu, saya nggak dekomodir, ya kan, apalagi NTT, apalagi
Maluku, Ambon, Papua. Saya nggak ada komandir ya, udah kita bisa aja dari dulu, udah bisa pasti. Nah, makanya konsensus bersama itu dengan Pancasilanya itu konsensus nasional yang di dalamnya cendekiawan Indonesia, termasuk ulama-ulamanya. Jadi bukan tidak ada ulama waktu itu, banyak sekali ulama waktu itu yang akhirnya menyatakan Indonesia memang harus berdasarkan Pancasila.